sekalian, ya selamat jumpa lagi. Saya Regina Pareri dari Satgas COVID-19 Kabupaten Manokwari akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan corona, ya, atau penyakit yang saat ini kita sudah saksikan bersama, ya, bahwa ini bukan lagi menyerang satu wilayah tertentu, tetapi ini sudah penyakit corona sudah menyebar ke semua benua. Dan kita yang ada di ujung timur Indonesia, ya, bahwa kita juga wajib harus waspada ataupun melakukan tindakan-tindakan pencegahan. Nah, adik-adikku sekalian, bahwa coronavirus atau COVID-19, ya, corona adalah penyakit dan penyebabnya adalah virus COVID-19. Nah, dari mana asalnya? Pastilah kita semua sudah tahu bersama bahwa ini datangnya dari Cina, dari Wuhan, dan menular lewat awal mula dari satu hewan ke manusia, kemudian dari manusia ke manusia yang lain. Dan hal ini yang penting kita waspadai, bagaimana dengan kita mengenal, kemudian bagaimana caranya kita memutuskan mata rantai penyakit ini. Baik adik-adikku sekalian, bahwa coronavirus ini merupakan virus yang tentunya sudah ada, sudah dari sejak lama, sudah dari dahulu, ya, yaitu pada saat ini terjadi. Dan kalau kita simak kembali ke belakang, dari tahun 2002 itu virus keluarga SARS-CoV, ya, itu pada tahun 2002. Dan pada tahun 2012 itu kita kenal dengan yang disebut dengan MERS-CoV, ya. Kemudian mengapa harus disebut dengan corona, ya? Karena bentuk virusnya ini ada muncul mahkota-mahkota. Nah, ini dari bahasa Latin itu disebut dengan corona, yang artinya mahkota. Kemudian yang penting lagi kita ketahui dari gejala, ya, gejala yang akan nampak ini adalah kita harus kenal bersama dan kita harus tahu, ya, gejala yang muncul dari COVID-19 ini adalah demam, ya, itu demam suhu sudah di atas 37 atau 38 derajat Celcius, ya. Kemudian ada batuk pilek, ada gangguan pernapasan, yang lebih dominan adalah sesak napas, kemudian ada nyeri di tenggorokan, kemudian rasa lemah atau letih, lesu. Nah, kemudian kelompok yang berisiko itu apa saja atau siapa saja? Pertama, mereka yang lansia, yang sudah lanjut usia. Kemudian para ibu hamil yang imunokompromis, artinya ibu-ibu hamil yang pada saat masa kehamilan itu juga mengalami beberapa penyakit atau ada memiliki komplikasi-komplikasi penyakit, dan itu sangat riskan sekali untuk mereka. Kemudian anak-anak yang usianya masih di bawah 7 tahun. Kemudian mereka yang perokok, jadi jangan dianggap remeh. Adik-adik yang akan melakukan kegiatan KKN yang memiliki kebiasaan merokok, sebaiknya mulai hari ini memiliki komitmen untuk menjaga kualitas paru-paru atau kualitas saluran pernapasannya dengan baik, sehingga tidak akan terkena virus COVID-19. Kemudian, apakah seseorang bila terkena COVID-19 ini tidak akan sembuh, atau begitu kena otomatis dia akan mati? Tidak seperti begitu. Bahwa COVID-19 ini akan bisa dicegah. Kemudian juga pasien yang terkena COVID-19
bisa sembuh. Dengan cara bagaimana? Ya dengan cara segera deteksi dini, kemudian ketika yang bersangkutan sudah dinyatakan positif, berarti wajib juga untuk mendapatkan penanganan di dalam hal karantina, baik itu karantina terpusat ataupun juga karantina yang dilaksanakan di suatu tempat tertentu, dan bila gejala bertambah berat itu akan dikirim ke rumah sakit atau dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan selanjutnya. Ya, penting untuk kita ketahui bersama bahwa virus ini akan menular dari satu orang ke orang yang lain dengan mungkin pada saat berkerumunan, pada saat dia batuk, ya, penyebarannya itu bisa melalui batuk, droplet, ya, percikan yang keluar dari mulut pada saat batuk atau pada saat bersin, dengan kegiatan tubuh yang tanpa disengaja menyentuh mulut ataupun terkena percikan dropletnya, atau pada saat berbicara atau pada saat menyanyi. Dalam segala aktivitas itu bisa saja terjadi. Kemudian masa di mana gejala akan muncul yaitu antara 2 sampai dengan 14 hari. Dan penting juga kita ketahui bersama bahwa sampai dengan saat ini belum ada vaksinnya. Adik-adikku sekalian, bahwa dalam menanggapi COVID-19 ini sering juga kita dengar ataupun kita amati, kita nonton, kita simak bersama bahwa ada beberapa istilah yang sering disebut-sebut, yaitu ODP atau orang dalam pemantauan. Orang dalam pemantauan ini yang bagaimana? Orang dalam pemantauan ini adalah orang-orang yang dari daerah terindikasi, ya. Kalau sebelumnya masuk ke Manokwari atau ke daerah lain itu kita sebut dari Cina. Nah, kemudian kita yang saat ini karena dengan posisi kita sudah tertutup, ya, jalan, baik itu jalan darat, jalan laut, kemudian udara, maka ini akan dari mana? Tentunya dari sekitar kita. Dari mana? Dari orang-orang yang sudah terinfeksi seperti itu. Kemudian akan juga muncul gejala tanda, antara lain seperti yang tadi saya sudah sebutkan, yaitu demam 38 derajat Celcius atau 37, sekian atau 37 di atas 37,5, ya. Itu sudah kita harus masuk dalam pemantauan, ya. Kemudian ada keluhan, ya, infeksi saluran pernapasan atas, ya, yaitu mungkin yang sering kita ini adalah mungkin batuk pilek yang sifatnya ringan, tetapi itu sudah bisa kita kategorikan, apalagi yang bersangkutan ada dari luar daerah terindikasi atau ada di dalam satu lingkungan di mana di situ terdapat pasien atau orang yang sudah positif COVID-19. Kemudian yang berikut adalah pasien dalam pengawasan. Nah, pasien dalam pengawasan ini tentunya pasti dari tempat yang terjangkit ataupun yang tertular, ya, dengan menunjukkan gejala demam, batuk pilek, ada tanda-tanda pneumonia ringan, ya. Kalau tanda pneumonia ringan itu biasanya kita lihat dari pada saat dia bernapas itu cuping hidungnya ada kembang kempis. Nah, kemudian demam yang bagaimana? Demam sudah lebih dari 38 derajat Celcius. Batuk yang sering, ya. Ada mungkin mengarah ke ada sesak napas. Itu sudah masuk juga dalam pasien dalam pengawasan. Dan untuk dinyatakan pasien adalah mereka yang sudah diperiksa, baik itu rapid test ataupun pada tahap selanjutnya dengan pemeriksaan PCR. Baik adik-adikku sekalian, ketika melakukan
kegiatan KKN menurut informasi bahwa akan dilaksanakan di wilayah tempat tinggal atau domisili masing-masing. Nah, ini penting untuk kita ketahui sehingga kita juga bisa memberikan informasi ke orang lain, ataupun juga kita melihat di sekeliling kita itu seperti apa, sehingga kita juga bisa menganjurkan ketika di sekitar kita ada yang menunjukkan gejala tanda, dan kita juga bisa memberikan informasi. Kemudian yang berikut adalah bagaimana caranya agar kita mencegah perpindahan virus ini. Pertama, ketika kita tidak memiliki baik itu penutup hidung atau penutup mulut, ketika batuk kita bisa menggunakan sapu tangan ataupun juga tentunya tisu itu langsung kita tutup pada mulut. Tapi alangkah indahnya lagi dan sebaiknya pada saat ini kita semua dianjurkan wajib untuk menggunakan masker. Tidak kenal usia tidak kenal dia kaya miskin, virus ini akan menyebar di mana saja, sehingga ketika kita keluar rumah sudah wajib menggunakan masker. Ataupun kita ada di dalam satu rumah dengan orang yang sudah terkena virus COVID-19, kita wajib juga menggunakan masker. Kemudian langkah berikutnya adalah kita melaksanakan secara rutin, membudayakan cara mencuci tangan pakai sabun Kita wajib cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Ada sabun, ada air mengalir. Kita bisa gunakan 6 langkah Pertama, kita basahi tangan, kemudian sabun lalu kita gosok tangan, telapak tangan, kemudian punggung tangan, kemudian sela-sela jari kemudian yang berikutnya keempat adalah melingkar kemudian lingkar jempol setelah itu ujung-ujung jari atau sela-sela jari. Kita bisa laksanakan ini selama 20 detik untuk mendapatkan tangan yang bersih dan sehat. Ketika sabun sudah menyentuh tangan dan kita gosokkan, otomatis sabun adalah desinfektan yang mematikan kuman, termasuk kuman apa saja, termasuk COVID-19. Dan ini adalah cara ampuh untuk kita tercegah dari virus COVID-19. Kemudian yang berikut apa yang harus kita lakukan, yaitu dengan menjaga jarak, tidak berdekatan, tidak dalam kerumunan orang yang banyak, kita menjaga jarak. Ketika kita melakukan pertemuan atau duduk, kita ada pada posisi jarak minimal itu 1,5 meter. Kita boleh dalam keadaan atau di mana berkumpul dengan orang lain, tetapi kita tetap menjaga jarak. Kemudian kita menjaga kondisi tubuh dengan pola hidup teratur dan makan makanan bergizi atau seimbang. Cukup istirahat, berolahraga minimal 30 menit dalam satu hari. Itu menambah sistem imun kita. Penting untuk saya sampaikan bahwa khususnya kita yang ada di Papua ini memiliki pola atau kebiasaan buruk. Saya bilang buruk karena lebih mementingkan misalnya rokok, lebih mementingkan misalnya alkohol. Ketika kita berpikir praktis atau secara rasional bahwa daripada uang yang kita harus belanjakan untuk hal-hal yang tidak berguna, tapi kita lebih memperhatikan gizi, itu lebih baik untuk menjaga sistem imun kita. Ataupun juga lebih sering kita lihat, kami juga lihat bahwa lebih banyak suka kepada makan pinang tetapi tidak memperhatikan keadaan gizi. Ini juga cara-cara yang harus dirubah. Perilaku kita saat ini harus mencerminkan bahwa kita cinta sehat, kita cinta untuk di sekeliling kita itu sehat, kita cinta untuk orang lain, kita dan orang lain itu sehat. Jadi mari kita sama-sama menjaga kondisi-kondisi seperti ini. Bagaimana cara-cara memutuskan mata rantai mungkin terlihat simpel, tapi wajib untuk kita laksanakan
Sehingga dengan cara ini adalah cara yang ampuh untuk mencegah virus penyebaran COVID-19. Ada satu yang mungkin saya tambahkan adalah bagaimana cara etika batuk yang benar. Kalau kita batuk, ketika kita tidak menggunakan masker, ya, kalau menggunakan masker ya syukur. Tapi kalau pada saat itu tidak menggunakan masker seperti ini, ya, bahwa yang kita harus lakukan adalah bukan kita mengepal tangan di depan mulut, ya, tetapi kita menyembunyikan, ya, mulut itu di bawah siku, dengan area siku sampai dengan di bawah ketiak kita untuk kita batuk, sehingga virus tidak akan menyebar ke depan atau juga kena orang lain. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada satu lagi, bahwa kalau dulu kita sukanya dengan bersalam-salaman, apalagi kita yang ada di Papua ini, kalau tidak salaman itu kayaknya belum klop. Tapi yang benar adalah kita tetap menghargai, menghormati orang lain dengan cara kita cukup menyampaikan salam kita seperti ini, ataupun juga kita bisa bersinggungan siku dengan siku, ataupun juga dengan menaruh tangan di dada. Itu pertanda bahwa kita sudah menghargai orang lain atau orang yang akan berbicara, berkomunikasi dengan kita, seperti itu. Sehingga virus tidak mungkin akan menyebar dari satu tangan ke tangan yang lain. Kita menjaga diri sendiri, tetapi juga menjaga orang lain, dan juga menjaga kita semua agar tetap dalam kondisi sehat. Baik, adik-adikku sekalian, bahwa ketika melaksanakan KKN di wilayah kerja atau tempat tinggal masing-masing, prinsip-prinsip pencegahan seperti ini wajib kita laksanakan, ya. Kemudian ketika kita menemui ada yang menunjukkan gejala tanda, bahwa kita juga harus berpikir cepat. Sudah tidak lagi kita berpikir orang dari Wuhan, dari Cina, kita tidak berpikir lagi orang dari Jakarta, ya. Kita tidak berpikir lagi orang dari Makassar, tetapi tentunya yang ada di Manokwari, ya, di sekeliling kita. Karena hari ini kita sudah ada orang dalam pemantauan sekitar 204 orang, ya, dan pasien dalam pengawasan itu ada 9 orang, ya, dan dari 9 sudah berhasil, ya, sudah berhasil sembuh semua, dan tinggal 1, tapi kemarin itu bertambah 2, sehingga ada 3 orang saat ini yang masuk dalam kategori positif COVID-19, ya, dan orang tanpa gejala ada sekitar 519. Mari kita bantu diri kita sendiri, tapi juga kita bantu pemerintah. Tentunya kita akan semua sama-sama dalam keadaan sehat, dan kita bisa melakukan apa saja, ya, di mana kita tetap berpegang pada prinsip-prinsip pencegahan yang sudah bisa saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mari anak muda jadi sumber solusi, ya, buat negeri. Sekian, terima kasih, salam sehat buat kita semua.